Selamat datang kembali di mata kuliah manajemen pengadaan dan investasi TI. Saat ini kita ada di bab mengenai investment atau investasi. Jadi bagian yang belum melihat video-video sebelumnya silahkan dicek di playlist. Jadi di bagian-bagian sebelumnya saya melakukan pembahasan mengenai aset, intangible asset, procurement atau pengadaan, dan saat ini kita ada di investasinya. Sebagai informasi bahwa investasi yang akan saya jelaskan ini dari ruang lingkup mata kuliah ini ya. Jadi meskipun ada pemahaman awalnya, nanti arahnya berbeda. Ya, bagi Anda yang di mata kuliah manajemen atau di program studi manajemen atau akuntansi, ya tidak salah sih gitu ya untuk pemahamannya ini, tetapi mungkin akan sedikit berbeda dengan di program studi Anda karena ruang lingkupnya berbeda dan kelanjutannya berbeda. Begitu. Untuk mata kuliah ini karena memang tujuannya ke program studi sistem informasi ya berhenti sampai di sini. Tapi kalau Anda yang di manajemen, di akuntansi itu ini masih bersambung, begitu, masih jauh sambungannya. Jadi beda dan jangan disamaratakan karena memang lain arah ya, lain arus gitu. Oke. Sekarang kita membahas tentang definisinya awal atau apa itu investment atau investasi. Investing is the purchase of asset with the goal of increasing future income. Jadi kita membeli aset ya dengan tujuan supaya di masa mendatang itu ada peningkatan pendapatan. Kalau rugi ya namanya bukan investasi, begitu. Makanya ada yang bilang misalnya, mana yang termasuk investasi itu biasanya kalau di seminar-seminar itu ya. Mana yang termasuk investasi? Beli mobil atau beli rumah begitu misalnya. Ada yang bilang beli rumah gitu. Karena harganya pasti naik. Kalau beli mobil harganya pasti turun. Ada yang membantah begitu misalnya. Ya enggak gitu. Karena beli mobil juga nanti dibuat untuk bekerja. Ada penghasilannya. Disewakan misalnya. Maka itu investasi ya, terserah. Tergantung tujuannya, beli mobil tadi untuk apa? Untuk kepentingan pribadi atau untuk disewakan? Ya lain. Satu investasi, satu bukan. Beli rumah juga sama. Dan prinsip umumnya adalah high risk high return, selalu begitu. Kalau resikonya tinggi ya pasti profitnya tinggi. Kalau sampai ada low risk high return, nah itu perlu dicurigai itu ya. Biasanya orang itu punya konsep kalau itu too good to be true ya, dan it is not true ya. Jadi too good to be true ya. Kalau terlalu ideal, ini Pak, investasi di sini resiko sangat rendah, tapi profit bisa mencapai 50 sampai 100%. Itu terlalu bagus ya. Maka biasanya dan it is not true ya, yang nggak ada begitu, itu mimpi. Nanti pasti ada udang di balik batu begitu ya. Investor itu ya tergantung, ada yang individu, orang per orang, atau organisasi ya. Investor biasanya punya siklus ya, ini hampir semua bidang sama ya. Mau saham kayak mau investasi biasa kayak gitu, semuanya sama. Ada akumulasi ya. Ini kalau individu biasanya di awal-awal ada konsolidasi ya. Ini sudah mulai profit, nah begitu, earning greater than expenses, dan mulai spending ya. Spending ini kalau individu ya itu dimulai pada saat pensiun gitu ya. Kalau di perusahaan itu sudah established ya, sudah mapan ya, dia sudah mulai gifting, sudah mulai memberi
CSR segala macam begitu. Kalau di gambar grafik seperti ini. Ini biasanya bagi Anda yang trading saham ya, pada saat video ini dibuat sedang rame-ramenya. Ya. Itu sampai sini wah seneng gitu ya. Tapi seringkali belum sampai sini nyerah. Nah, begitu. Biasanya. Ya. Ini kalau individu ya. Kalau individu seperti ini. Jadi semua tujuannya pensiun pasti. Nah, sekarang tujuannya dari investasi. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, sekarang tinggal mana yang menjadi prioritas tertinggi, high priority. Dan tujuannya untuk apa? Ya, kita harus memperhitungkan resiko dan apa yang didapat. Saya mau beli Pak, kendaraan, oke. Ya, saya mau beli truk ini karena untuk pengangkutan ya, untuk akomodasi atau untuk logistik ya. Saya beli truk merek apa gitu, merek Eropa yang terkenal kuat ya. Ya dia low risk gitu karena semua sudah tahu dia awet, jarang rusak, tapi low return. Kenapa? Mahal ya, untuk balik modalnya ya lumayan begitu. Atau high risk, saya tak beli merek Cina aja Pak, truknya lo ada itu baru produksi merek X misalnya, ternyata ya high risk. Kalau suksesnya nggak rusak ya high return, beli murah awet, wah ini enak ini. Tapi high risk kalau di tengah-tengah rusak, spare partnya susah nyari. Maintenance-nya juga sulit, yang nyervis juga langka misalnya begitu. Ya tergantung mau pilih yang mana. Dan ada constraint, kalau di investasi saham, surat berharga dan teman-temannya, ada likuiditas. Ini gampang dijual nggak sih? Time horizon, ya ini sampai jangka waktu berapa lama? Tax faktor, pajak pasti iya. Legal nggak, sesuai peraturan nggak? Ya, dan macam-macam. Dan nanti akhirnya akan ada namanya ROI, Return on Investment. Ya, sekali lagi ini materinya tidak ditujukan untuk Anda yang ada di manajemen atau akuntansi, sehingga saya tidak akan menghitung ini secara detail ya. Begitu. Hanya untuk mengenalkan ke Anda semua, khususnya yang di program studi sistem informasi. Pokoknya tahu ya, paham gitu ya, paham secara awal. Return on investment itu a measure of an organization ability to use asset to generate additional value for those contributing resources to that organization. Jadi kembalinya berapa gitu ya, kontribusi atau tidak. Beli kendaraan iya, truk tadi misalnya, ada ROI-nya. Apa Pak, dipakai 6 bulan mangkrak, cari spare part nggak datang-datang, cari montirnya nggak ada yang bisa misalnya, ya buyar gitu ya. Return of investmentnya begitu. ROI ada yang menunjukkan ya penghematannya, saving. Ada yang bisa menunjukkan dengan revenue, menghasilkan uang, atau dua-duanya. Ya hemat, ya menghasilkan uang. Nah, misalnya begitu. Jadi tergantung barangnya, tergantung jasanya, tergantung apa yang dibeli, apa yang diinvestasikan. Nah, ROI ini biasanya terkendala atau gagal gitu ya, karena kalau di software biasanya ada ongoing software cost misalnya,
Apa ternyata di tengah-tengah ada maintenance. Kalau nambah, bayar lagi addendum. Ya, sehingga investmentnya nambah, tapi nggak kembali-kembali. Misalnya begitu. Kena jebakan ini Pak. Nah misalnya. Atau terlalu lama. Misalnya yang di video sebelumnya ada make or buy gitu ya. Beli atau buat sendiri. Misalnya gedung. Mau beli yang sudah jadi, mau leasing, kontrak, atau mau bangun sendiri. Saya milih bangun sendiri. Oke, investasi yang bagus misalnya. Kemudian ternyata 1 tahun nggak kelar-kelar itu bangun gedung. Tanah sudah ada, sudah dibangun, ternyata ada banyak campur tangan. Yang berubah inilah, berubah itulah. Kena musim hujan lah, tertunda lah, begini. Nggak jadi-jadi. Akhirnya gagal. Atau unclear business goal. Nggak jelas nanti bangun gedung ini untuk apa sih gitu. Ya untuk ini, oke. Kenapa tempat parkirnya jadi lebih besar, jadi begini? Akhirnya semburat gitu ya, kocar kacir. Nggak mungkin ada ROI. Lack of effective user adoption. Ya, ini kalau IT biasanya, oke, kita akan mengubah semua sistem operasinya dari Windows menjadi Linux. Oke, lebih murah ini, low risk, ya, high risk tapi high return. Ya. Ternyata karyawannya di training nggak bisa. Akhirnya malah kerjaannya bubar semua. Udah, gagal lagi. Poor management. Ya karena manajemennya nggak konsisten biasanya begitu, tidak menerapkan PDCA atau controlling yang baik, ya. Atau strateginya berubah-ubah, ya, sehingga habis beli ini, enggak, saya nggak mau gitu. Manajemennya berubah, segala macam berubah, strateginya berubah, udah gagal. Demikian bagian pertama dari bab mengenai investasi. Kita akan lanjutkan lagi. Sekali lagi ini investasi yang ruang lingkupnya di mata kuliah manajemen pengadaan dan investasi TI. Bagian yang melihat ini di YouTube dan berasal dari keilmuan manajemen atau akuntansi mungkin akan sedikit berbeda penjelasannya di bagian-bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.